Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Rusdi Tais, pengampuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Pada pertemuan kali ini, saudara-saudari dapat mengikuti uraian materi pembelajaran meliputi 1. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang keempat, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Saudara, kita sering mendengar kata negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau Konstitusi Negara Indonesia. Secara umum, negara dan konstitusi adalah dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan bernegara. Konstitusi atau hukum dasar terbagi atas dua, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis adalah undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan yang dipakai dalam praktek penyelenggaraan negara. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun negara. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Herman Heller membagi konstitusi ada tiga. 1. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan satu kesatuan, kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini mengandung pengertian yuridis. Dan yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara. Menurut K. Sewell, konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintah suatu negara. Profesor Dr. Prajudi Atmosdirjo mengatakan bahwa konstitusi terdiri atas tiga. 1. Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, konstitusi adalah cerminan dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, kebudayaan suatu bangsa. Negara adalah organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu unsur yang menyelenggarakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Di negara demokrasi, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjamin hak-hak dasar rakyat serta kekuasaan terbatas. Dan kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut konstitusi, hukum dasar atau undang-undang dasar. Saudara, apa urgensi dan perlunya konstitusi negara? Pertama, isi konstitusi. Ada 3 isi konstitusi.
Yang pertama, konstitusi memuat organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang kita kenal dengan trias politika. Yang kedua, jaminan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar atau amandemen. Kedua, tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi menyangkut 3 hal. Yang pertama, pemberi, pembatasan, sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dan yang ketiga, memberi batasan-batasan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Ketiga, fungsi konstitusi. Ada 3 fungsi konstitusi. Yang pertama, penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Dan yang ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Saudara, untuk mendalami materi yang saya paparkan tadi, saudara bisa menelusuri bacaan-bacaan sebagai berikut. Antaranya, buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi terbitan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016. Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi tahun 2012. Saudara, berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan. 1. Semua negara demokrasi saat ini memiliki konstitusi. Kedua, konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara berisi kesepakatan dasar mengenai pembentukan negara dan bagaimana negara itu dijalankan. Ketiga, konstitusi membatasi kekuasaan penyelenggara negara, pembagian kekuasaan, hubungan antar organ negara dengan warga negara, serta jaminan terhadap hak asasi manusia. Saudara, cukup sekian pertemuan pada sesi ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.